Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Fitri Inayati dengan NIM 121160026. Di sini saya mewakili kedua rekan saya, kelompok 12 TPB 17, yaitu Muhammad Wahyu Saputra dengan NIM 121160027 dan Agnes Putri Delima Manik dengan NIM 121160031. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan tugas besar mata kuliah pengantar komputer dan software 2 di Institut Teknologi Sumatera, dengan tugas besar dalam bentuk pembuatan program dengan bahasa pemrograman yaitu C++. Dalam video ini berisikan deskripsi program, penjelasan dari kode program, dan cara menggunakan program. Adapun tema yang kami ambil berkaitan dengan program studi kami yaitu matematika, dengan judul Program Menghitung Volume Bangun Ruang. Program ini menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan juga array dalam satu program. C++ yaitu salah satu bahasa pemrograman yang populer dan digunakan untuk membuat program komputer, serta salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam pengembangan game. Dalam pembuatan program ini harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian baris pertama terdapat header yaitu include IOStream yang digunakan untuk fungsi input dan output yang ada di C++. Kemudian ada using namespace std. Ini adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Kemudian ada in main, tanda kurung, kemudian tanda kurung kurawal. Nah, di dalam tanda kurung kurawal ini, program akan mengeksekusikannya. Kemudian ada variabel. Variabel itu yaitu wadah untuk menyimpan nilai data. Di dalam C++ ada berbagai jenis variabel, misalnya itu integer, yang disingkat dengan int, yaitu menyimpan bilangan bulat atau bilangan yang tanpa desimal. Kemudian ada float. Float itu bilangan desimal, kemudian ada string. String itu untuk menyimpan data teks. Kemudian ada cout. Cout itu ditandai dengan tanda panah ke kiri. Ini berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan di teks di layar. Kemudian ada cin. Cin itu untuk menginputkan variabel. Kemudian di dalam float ini terdapat tanda kurung kurawal, tanda kurung siku, ini untuk menyimpan data array. Array merupakan bentuk kumpulan elemen yang bertipe sama disusun berdasarkan indeks. Indeksnya dimulai dari sebelah kiri, dimulai dengan 0. Kemudian terdapat do while. Do while ini sama dengan while, tapi pada pernyataan dilakukan terlebih dahulu baru dicek kondisinya, sehingga perulangan dilakukan minimal 1 kali. Kemudian ada while. While itu looping yang digunakan untuk perulangan, tapi jumlah perulangannya itu belum diketahui. Berbeda dengan do while, pada while ini diperiksa dulu kondisinya, baru dijalankan perintahnya atau perulangannya. Nah, di dalam array ini terdapat perulangan yaitu for. For dipakai untuk looping dengan informasi atau keterangan mengenai batas awal, yaitu I sama dengan 1, kemudian syaratnya itu I kurang dari sama dengan N. N itu jumlah data yang ingin kita hitung. Kemudian ada perubahan yang akan terjadi, yaitu I++. Selanjutnya ada return 0, yaitu untuk mengakhiri fungsi utama. Adapun cara program ini, cara kerja program ini yaitu dengan menekan compile and run. Nah, setelah kita run, maka akan muncul
Beranda yaitu program menghitung volume bangun ruang dibuat oleh kelompok 12 TPB 17. Program akan meminta namamu tanpa spasi. Kenapa tanpa spasi? Maksudnya ini nama singkat kita. Misalkan kita memasukkan nama lengkap kita dengan spasi, maka akan terjadi error pada program. Sehingga kita harus memasukkan nama singkat saja. Kemudian muncul, halo, pengguna selamat datang di program kami. Daftar menunya, yang pertama volume kubus, kedua volume balok, ketiga volume prisma segitiga, keempat volume 5 segi 4, kelima volume tabung, 6 volume kerucut, dan terakhir volume bola. Program akan meminta masukkan pilihan nomor menu yang ingin pengguna cari. Misalkan kita menginputkan nomor di luar rentang 1-7. Maka akan muncul nomor menu yang dimasukkan tidak tersedia. Silahkan pilih kembali. Hal ini karena terdapat while dengan syarat pilihan lebih dari 7 atau pilihan di luar rentang 1-7, maka akan muncul nomor menu yang pengguna masukkan tidak tersedia. Silahkan pilih kembali. Jadi kita harus menginputkan kembali nomor menu yang tertera dalam daftar menu. Misalkan kita pilih 2. Maka akan muncul program menghitung volume balok, karena kita memilih nomor 2. Kemudian program akan meminta masukkan jumlah data yang ingin dihitung. Ini maksudnya berapa kali kita ingin menghitung volume balok. Misalkan kita ingin menghitung 3 kali. Enter. Akan muncul masukkan panjang balok ke 1. Ini yang kita pilih kan ada else if, yaitu percabangan, pilihan sama dengan 2. Akan muncul program menghitung volume balok. Kemudian muncul rumus dari volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Seperti yang tadi, kita diminta untuk memasukkan panjang balok ke 1. Karena kita memasukkan data yang kita ingin hitung itu ada 3, maka program akan melakukan 3 kali perulangan. Misalkan kita masukkan panjang balok pertama yaitu 3, kemudian lebar balok yang pertama yaitu 5, tinggi balok yang pertama yaitu 7, akan muncul volume balok yang pertama yaitu 105 cm. Kemudian program akan melakukan perulangan lagi untuk balok yang kedua. Sama seperti balok pertama, kita inputkan sesuai data yang kita inginkan. Volume balok ketiga, setelah 3 kali perulangan, karena kita tadi memasukkan berapa kali perhitungannya yaitu 3, maka program akan melakukan 3 kali perulangan. Kemudian setelah selesai, program akan meminta kembali untuk memasukkan string Y atau N untuk apakah Anda ingin mengulang hitungan. Misalkan kita ingin mengulang hitungan. Kemudian program akan muncul program menghitung volume balok. Karena kita melakukan perulangan, ingin mengulang lagi. Ini. Apakah Anda ingin mengulang hitungan? Kemudian masukkan ulang. Ketika ulang tidak sama dengan Y atau N, maka pilihan tidak tersedia, silahkan coba lagi. Kita tadi masukin pilihan yang ada, yaitu Y atau N. Kita memilih Y. Kemudian kembali lagi ke program menghitung volume balok. Kita akan kembali ke subprogram ini. Kita masukkan lagi berapa kali kita ingin menghitung. Misalkan kita hanya ingin menghitung 1 balok. Kita masukkan lagi datanya.
Program akan bertanya kembali, apakah Anda ingin mengulang hitungan? Seperti tadi, misalkan kita menginputkan di luar Y atau N, maka akan muncul program meminta memasukkan ulang lagi. Misalkan kita pilih T. Pilihan tidak tersedia, silakan coba lagi. Jadi kita memasukkan di antara Y atau N. Misalkan kita pilih tidak, maka N. Program selesai. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Nah, menu utama ini yaitu memilih kembali daftar menu yang ada di sini. Kalau misalkan apakah Anda ingin menghitung ulang itu, maka kita akan kembali ke program do ini, yaitu melakukan percabangan yang kita pilih. Ini. Tapi kalau misalkan kita ditanya, program selesai, apakah Anda ingin kembali ke menu utama, itu artinya kita diminta untuk kembali menginputkan volume yang ingin kita cari, volume bangun ruang yang ingin kita cari. Misalkan kita inputkan di luar rentang Y atau N. Sama seperti sebelumnya, pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. Apakah Anda ingin mengulang hitungan? Kita pilih tidak. Program akan selesai. Tapi misalkan kita ingin mengulang hitungan kembali, kita pilih Y. Nomor menu yang ingin kita cari misalkan 1. Sisi baloknya itu 4. Maaf, jumlah data yang ingin dihitung itu 4. Jadi kita masukin satu-satu. Kubus kedua, kubus ketiga, dan kubus yang terakhir yaitu 4. Program bertanya, apakah Anda ingin mengulang hitungan? Kita jawab, tidak. Program selesai. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Nah, misalkan kita pilih ya, maka kita akan kembali ke daftar menu pertama. Kita memilih volume yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin mencari volume bola, masukkan 7. Program menghitung volume bola. Rumusnya yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Kemudian, masukkan jumlah data yang ingin dihitung. Berapa kali kita ingin menghitung volume bola? Misalkan kita ingin menghitung 2 kali. Masukkan jari-jari bola pertama, yaitu 7, jari-jari bola kedua, yaitu 9. Apakah Anda ingin mengulang hitungan? Kita jawab tidak. Program selesai. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Yaitu tidak. Program selesai. Program akan berhenti ketika kita menginputkan N. Sekian video penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.